Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu saja yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada siang hari ini saya mendapat tugas dari Takmir Fatimatul Zahra untuk menyampaikan khotbah dengan tema Muslim penebar manfaat. Saya akan sampaikan 3 hal kaitannya dengan tema yang diberikan oleh panitia, oleh Takmir Masjid Fatimatul Zahra itu. Muslim yang seperti apa yang bisa menebar manfaat, dan manfaat seperti apa itu yang bisa dirasakan oleh umat. Yang pertama, tentu saja kita harus memahami definisi Muslim secara benar. Kita ketahui bersama bahwa Islam itu sebuah syariat, sebuah aturan, sebuah undang-undang. Islam itu merupakan norma yang bersifat abstrak. Eksistensi dan wujud Islam ada pada orang. Nah, orang yang mencerminkan, mengejawantahkan, menggambarkan Islam itu disebut dengan Muslim. Jadi kalau ada orang, pikirannya, ucapannya, seluruh perilakunya mencerminkan nilai-nilai Islam, itu pantas disebut sebagai Muslim. Tentu saja sumber dari nilai-nilai itu adalah Al-Quran dan hadis dan as-sunnah. Sebab kalau ada seseorang pikirannya, ucapannya dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai Nasrani atau Kristiani, maka orang seperti ini patut disebut sebagai orang Nasrani atau orang Kristen atau orang Katolik. Dan kalau pikiran seseorang, ucapan seseorang dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai Yahudi, maka orang seperti ini ya pantas disebut sebagai orang Yahudi dalam pengertian Yahudiisme. Demikian pula kalau ada orang pikirannya, ucapannya, perilakunya mencerminkan nilai-nilai Hindu, tentu saja yang bersumber pada Weda, maka orang seperti ini kita sebut sebagai orang Hindu. Maka marilah kita bersama-sama untuk evaluasi diri, seberapa jauh atau seberapa sempurna keislaman kita sehingga patut disebut sebagai Muslim. Selain itu, seorang Muslim juga bisa dilihat dari bagaimana dia menegakkan rukun Islamnya. Kalau orang beriman berarti menegakkan imannya, rukun iman. Kalau orang Islam disebut Muslim karena mencerminkan keislaman dan dia telah mampu menegakkan rukun-rukun Islam, mampu menegakkan syahadat dalam pikiran, ucapan dan seluruh tindakannya, mencerminkan ketauhidan yang bulat tanpa campuran apapun. Di dalam kehidupan seorang Muslim tentu saja bisa menegakkan sholat, di mana tegaknya sholat salah satunya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Karena memang perintah sholat itu tidak untuk dijalankan, tidak hanya sekedar dilakukan, tetapi dalil tentang sholat ini semuanya
memberitahu kita untuk ditegakkan. Aqimus sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat mencegah keji dan mungkar. Jadi seorang muslim yang mampu menegakkan sholat, itu seorang muslim yang mampu mencegah keji dan mungkar. Paling tidak tentu dari dirinya sendiri. Kita ini negeri yang mayoritas muslim secara statistik. Kalau muslim itu betul-betul muslim, tentu kekejian dan kemungkaran sangat minimal di negeri ini. Tapi faktanya bagaimana tentu kita bisa melihat sendiri-sendiri. Seorang muslim juga mampu menegakkan zakatnya, karena zakat fungsinya mensucikan diri dan memberi kemanfaatan untuk orang lain, terutama yang 8 asnaf itu. Ada beberapa orang Islam di Indonesia yang termasuk dalam majalah Forbes itu 100 terkaya dunia. Saya kira kalau hasil bumi Indonesia itu dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk rakyat, orang-orang yang kaya menegakkan zakatnya, mungkin di Indonesia justru sulit mencari orang miskin. Karena saya kalau ketemu dengan teman-teman dari Timur Tengah, apa yang tidak dimiliki Indonesia? Kami ini di Timur Tengah hanya punya minyak, Indonesia punya segalanya. Tapi sekarang ini kita menjadi pengimpor minyak yang berat. Karena apa? Ladang-ladang minyak kita tidak kita kelola sendiri. Jamaah yang berbahagia, demikian seterusnya. Orang yang mampu menegakkan puasanya, karena puasa itu la'alakum tatakun, tentu seorang muslim itu selalu meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana khotib selalu mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh mustami, seluruh jamaah Jumat, marilah kita selalu berusaha hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini dengan meningkatkan kualitas takwa kita. Demikian pula seorang muslim yang telah haji, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Padahal orang yang telah pulang haji itu masih hidup di dunia. Itu artinya bahwa para haji itu merupakan penduduk surga yang masih hidup di dunia. Dengan demikian maka mereka akan menebarkan kemanfaatan yang luar biasa. Tidak ada kata-kata kecuali keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu kalau Islam itu rahmatan lil alamin, maka muslim itu juga akan menciptakan rahmatan lil alamin. Bagaimana seorang muslim dalam posisi sebagai tamu, tentu dia akan memuliakan tamunya. Kalau dia dalam posisi sebagai kalau seorang muslim dalam posisi sebagai tamu, maka dia bersikap seperti mayit. Tetapi kalau dia menjadi tuan rumah, maka dia akan memuliakan tamunya. Kalau seorang muslim punya hutang, dia akan segera melunasi hutangnya sesegera mungkin. Tapi kalau muslim dalam posisi orang yang menghutangi, maka dia akan melonggarkan selonggar-longgarnya. Bahkan orang yang hutang itu kalau mengalami kesulitan hidup, itu malah disodakohkan. Demikian pula jamaah yang berbahagia, saya lihat banyak para mahasiswa, sebaik-baik wanita solehah itu yang tidak memberatkan mahar. Kalau seandainya ada mahasiswa melamar mau menikah atau sarjana mau melamar menikah, tidak memberatkan mahar. Tetapi sebaik-baik muslim laki-laki kalau mau melamar, tentu maharnya yang bisa memberi jaminan kehidupan pada istrinya. Nabi Muhammad melamar dan menikahi Khadijah, dalam riwayat itu maharnya 100 ekor unta.
Bukankah Nabi Muhammad suri teladan terbaik kita? Bagaimana dengan kita? Itu unta dalam bentuk hewan. Kalau unta dalam bentuk sifat itu sekarang ini sama dengan tronton. 100 tronton berapa itu? Jadi Nabi Muhammad tentu orang yang bukan orang yang kekurangan, karena bisa menikah dengan 100 ekor unta. Ini rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa seorang muslim lebih daripada manusia biasa, manusia yang predikatnya di luar muslim tentu saja. Rasulullah telah memberi rambu-rambu bahwa kebaikan seseorang tidak diukur dari gelarnya. Kebaikan seseorang tidak diukur dari hartanya, kedudukan di dunia ini, tapi diukur dari seberapa banyak dia memberi manfaat pada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dosen memberikan manfaat karena telah menyadarkan manusia dengan ilmunya untuk lebih bertakwa kepada Allah SWT. Apapun disiplin ilmunya bisa digunakan sebagai alat untuk lebih mentaati Allah SWT. Zat yang menciptakan, menjamin, mengatur seluruh semesta ini dengan seluruh isinya. Mahasiswa bisa memberikan manfaat karena dia telah mengambil ilmu dosennya untuk dilaksanakan atau diamalkannya. Bapak, ibu, saudara sekalian, jamaah, mohon maaf, bapak-bapak saja, tidak ada ibunya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu saja semua orang bisa bermanfaat bagi orang lain. Pembantu rumah tangga di rumah kita begitu berharga. Kita bisa bayangkan bapak-bapak yang punya pembantu rumah tangga di rumahnya, kalau tidak hadir, kalau tidak datang, kalau tidak ada, betapa repotnya rumah tangga kita. Semua berantakan. Tentu saja semua orang, dokter bisa memberikan, atau dokter muslim tentu saja bisa menebar kemanfaat sesuai dengan profesi dokternya. Perawat muslim bisa memberikan manfaat, bisa menebar manfaat sesuai profesi keperawatannya. Seorang dai juga bisa, karena membimbing umat untuk beragama dengan benar, untuk bisa meniti jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat Allah sebelumnya, untuk mencari keridhaan Allah sehingga mampu mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Semua orang bisa bermanfaat. Bahkan seorang muslim, seluruh anggota badannya, matanya bisa menebar manfaat, tangannya bisa menebar manfaat, pikirannya menebar manfaat. Hakikatnya secara utuh seorang muslim tentu menjadi penebar manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada khilaf. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa samiul ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam Islam kita sehingga patut disebut sebagai muslim, sehingga mampu kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan
untuk bisa memahami bahwa yang benar adalah benar, dan kita dimampukan untuk melaksanakan kebenaran itu. Mudah-mudahan Allah juga berkenan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami bahwa yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, dan kita diberi kemampuan untuk meninggalkan yang salah itu. Mudah-mudahan dosa kita sengaja atau tidak dapat diampuni Allah, dan kita ditetapkan atas hambanya yang muslim, mukmin, mutakin, sehingga menemukan husnul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana afriq alaina sabran sabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.